Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 mata kuliah Tekno Sosiopreneur. Di sini kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama dengan saya, Zilla Ratul Zia, yang kedua Amirul Nur Rohim, dan yang ketiga Muhammad Reza Fahlevi. Di sini kami akan menjelaskan produk apa sih yang kami buat. Nah, di sini produk yang akan kami buat ialah e-parking. Nah, jadi teman-teman penasaran pasti apa yang kami bahas dalam video ini. Yang pertama, segmentasinya. Yang kedua, analisa pesaing. Yang ketiga, apa aja sih yang ada produk dalam ini nih, menu-menunya dalam aplikasi e-parking. Yang keempat, kelebihan dan keunggulan produk e-parking dibandingkan aplikasi lainnya. Yang kelima, estimasi apa aja sih dalam untuk membentuk atau membuat aplikasi e-parking ini. Jadi, teman-teman selamat menyaksikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan merekomendasikan aplikasi jasa pelayanan parkir online dengan cara sistem elektronik, yaitu e-parking. Di e-parking ini juga sudah dilengkapi dengan sistem booking, keamanan barcode, dan riwayat akhir kalian parkir. Lalu bagaimana cara mengaktifkan aplikasi e-parking ini? Yaitu caranya sangatlah mudah. Pertama, dengan cara mengisi biodata kalian masing-masing dan plat nomor kendaraan masing-masing, dan mensinkronasikan dengan akun Google kalian, sehingga memudahkan kalian untuk menemukan lahan parkir yang tersedia di contohnya suatu mall, pusat perbelanjaan, taman kota, dan lain-lain. Setelah melakukan booking, kalian akan mendapatkan kode barcode yang berfungsi untuk mencetak karcis secara online yang sudah diregistrasikan di kendaraan kalian dan di aplikasi kalian untuk menuju suatu tempat yang kalian booking. Dan kalian juga dapat melihat kendaraan kalian sendiri dengan cara membuka handphone kalian masing-masing yang bersedia, yang nantinya kalian dapat melihat status kendaraan kalian masih dalam terparkir atau sudah tidak terparkir. Dan apabila kalian ingin membooking ke suatu tempat di e-parking ini, cukuplah mudah. Hanya dengan memasukkan nama kalian, kendaraan kalian, plat nomor kalian yang sesuai dengan akun kalian. Dan terakhir itu adalah ada menu aktivitas. Di mana menu aktivitas ini adalah kita dapat melihat di mana lokasi kita parkir sekarang, dan di sini kita juga dapat melihat jam masuk, kode parkir, dan status parkir. Dan dari menu aktivitas ini juga kita dapat melihat riwayat di mana kita parkir sebelumnya, bahkan kita juga dapat melihat waktu masuknya. Ketika kita selesai dari parkir, maka secara otomatis foto sudah terdata dalam aplikasi e-parking ini sendiri. Dampak sosial dari e-parking itu sendiri adalah sebagai suatu teknologi pengganti yang memudahkan masyarakat dan mudah digunakan banyak orang, karena hampir semua orang mempunyai handphone yang mana aplikasi ini bisa diinstal pada handphone. Dan juga memudahkan masyarakat karena tidak harus menyimpan karcis secara fisik yang bisa berdampak pada hilangnya karcis. Memudahkan masyarakat dalam mencari tempat parkir yang sudah terdaftar di aplikasi sehingga kendaraan yang tetap aman. Di sini Zila akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Nah, Zila sini juga menjelaskan segmentasi pasar dari aplikasi e-parking. Nah, segmentasi pasar ialah pembagian suatu pasar yang berdasarkan kelompok-kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen yang nantinya membutuhkan atau mungkin membutuhkan produk ataupun pembauran pemasaran yang berbeda. Nah, di sini segmentasi e-parking kami bagi menjadi 3. Yang pertama geografi, yang kedua demografi, dan yang ketiga psikografi. Nah, yang pertama geografi. Di sini e-parking lebih memfokuskan kepada daerah perkotaan. Contohnya saja lebih spesifik kepada daerah
keramaian-keramaian. Yang pertama mall parkiran, yang kedua tempat hiburan, yang ketiga tempat perkantoran, dan yang terakhir pastinya pasar modern. Nah, selanjutnya berdasarkan demografi. Nah, di sini untuk pengguna aplikasi e-parking kami tidak hanya menggunakan untuk lelaki, bahkan juga wanita. Dan untuk kisaran umurnya atau usianya, kami kisarkan dari umur 17 tahun, anak SMA, atau 16 tahun sampai dengan 70 tahun. Kemudian di sini kami juga menargetkan untuk kalangan menengah dan ke atas. Selain itu, kami juga lebih menspesifikkan hanya untuk pengendara atau pengguna kendaraan saja. Nah, yang terakhir, Zila akan menjelaskan segmentasi berdasarkan psikografi atau psikografi. Di sini e-parking lebih memfokuskan kepada kalangan menengah dan ke atas, tapi bukan menutup kemungkinan untuk kalangan menengah ke bawah, karena kita lihat dari zaman sekarang bukan hanya kalangan menengah ke atas yang punya HP, kalangan menengah ke bawah juga. Berarti bisa kemungkinan aplikasi e-parking juga bisa digunakan oleh kalangan menengah ke bawah. Tetapi kami tetap menargetkan atau lebih menspesifikkan target kami ialah kalangan menengah dan ke atas. Dan aplikasi kami ini kami peruntukkan kepada orang-orang yang menggunakan atau lebih menggunakan gaya hidup praktis dan tidak ribet. Nah, untuk pembahasan segmentasi hanya ini, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya Zila akan membahas tentang kompetitor atau analisa pesaing. Nah, yang pertama kami akan ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi pesaing. Nah, di sini kami akan melakukan identifikasi dengan cara melihat pesaing ini menawarkan produknya ini seperti apa dan bagaimana caranya. Dan kemudian kami juga melihat bagaimana sih tingkat ancaman dan peluang dari produk yang mereka tawarkan. Dan kedua, sasaran pesaing. Di sini kami juga melihat dan memantau pesaing ini targetnya siapa sih, pemasarannya itu ke siapa, dan target selanjutnya itu ke siapa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi strategi pesaing. Nah, di sini kami melihat atau memantau strategi pesaing secara berkelanjutan atau secara kontinu. Nah, di sini nih, menurut pengetahuan kami, pesaing yang cerdik itu dia akan membuat strategi mereka secara dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir, kami menganalisa kekuatan dan kelemahan pesaing. Dan ini kami lebih ke SWOT, strength, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Nah, di sini kami juga menganalisa apa aja sih yang menjadi kekuatan dari pesaing, kelemahan dari pesaing, ancaman dari pesaing. Nah, selain ancaman pasti ada peluang kan? Nah, dari inilah kami menganalisanya. Oke, selanjutnya Zila akan menjelaskan apa aja sih pesaing dari e-parking, aplikasi e-parking. Yang pertama, aplikasi parkiran.id. Dan yang kedua, PT Sentra Part Citra Corpora. Nah, di sini Zila akan menjelaskan pesaing yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya, yaitu PT Sentra Part Citra Corpora. Mengapa? Karena PT ini sudah berdiri sudah lama dan sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti mall atau tempat hiburan lainnya. Sedangkan parkiran.id ini aplikasi yang hampir sama dengan aplikasi e-parking, namun aplikasi e-parking kami lebih unggul. Contohnya saja dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran kami lebih merinci. Di zaman sekarang ada Dana, GoPay, OVO, dan lain-lainnya. Sedangkan parkiran.id hanya beberapa dan terbatas. Nah, sedangkan PT Sentra
Park Citra Corpora ini dia lebih menguasai pasaran parkiran. Jadi hanya itu yang saya dapatkan tentang segmentasi, kompetitor, dan apa aja sih pesaingnya. Nah, saya akan lanjutkan kepada teman-teman saya. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Reza Falevi dan saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, pada aplikasi e-parking ini kita memiliki saldo yang berguna untuk melakukan transaksi membayar parkir. Jadi setelah kita selesai menggunakan parkiran yang kita pesan melalui aplikasi e-parking ini, kita hanya tinggal scan QR code yang terdapat pada aplikasi e-parking ke mesin get out parkir di parkiran tersebut, maka otomatis saldo kita akan terpotong sesuai dengan waktu lamanya kita parkir, dan saldo tersebut dapat kita isi dengan menggunakan GoPay, Dana, e-banking, OVO, dan juga e-wallet lainnya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui tampilan dari aplikasi e-parking dan bagaimana cara mengisi saldo untuk pembayaran aplikasi e-parking tersebut, selanjutnya kurang lebih ini adalah keuntungan atau kelebihan produk e-parking ini. Jadi pada aplikasi e-parking kita memiliki sistem parkiran yang aman, dan kendaraan yang masuk dan keluar dari parkiran sudah terdata pada sistem kami, lalu mengurangi biaya operasional karena menggunakan kartu parkir elektronik, yang mana itu akan lebih efisien karena kita telah memesan terlebih dahulu tempat parkir di lokasi tujuan yang akan kita tuju, sehingga saat kita tiba di lokasi parkir tersebut, kita hanya tinggal tap QR code yang terdapat pada aplikasi ke mesin parkir yang ada di tempat parkir tersebut, dan kita bisa parkir seperti biasanya, dan juga kita tidak perlu takut kehilangan karcis karena karcisnya berbentuk elektronik yang terdapat pada aplikasi. Selanjutnya, kita akan meminimalisir kesalahan karena saat keluar dari parkir kita hanya tinggal tap QR code lagi ke mesin yang terdapat di parkiran tersebut, dan saldo akan otomatis terpotong dan tidak ada lagi kehilangan karcis atau perang bayar yang akan membuat kesalahan pada parkiran tersebut. Dan yang terakhir, saat kita memesan parkiran pada suatu tempat di lokasi tertentu, maka akan terdapat detail yang akan menunjukkan pada lahan parkir tersebut terdapat area yang kosong atau tidak, dan jika tidak ada area yang kosong berarti kita tidak dapat memesannya. Tetapi kalau ada lokasi parkir yang kosong, kita bisa memesannya dan bisa langsung datang ke tempat tersebut dan parkir seperti biasa. Selanjutnya dan terakhir dari kami yaitu adalah estimasi yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan dari aplikasi ini. Untuk mengimplementasikan e-parking ini, kita membutuhkan aplikasi mobile untuk e-parking yang berguna untuk pemesanan lahan parkir, melihat aktiviti yang sedang berlangsung atau yang sudah selesai, untuk pembayaran dari parkir, untuk keluar masuk parkir, yang dimana aplikasi tersebut juga berguna sebagai karcis elektronik. Nah, estimasi yang kita butuhkan berikutnya adalah QR code reader yang terdapat pada gate atau pintu masuk dan pintu keluar dari parkiran tersebut, yang sudah bisa membaca barcode yang terdapat pada aplikasi e-parking kita ini. Selanjutnya, kita juga butuh kerjasama platform e-wallet yang ada di Indonesia untuk partner top up saldo aplikasi e-parking ini. Ya, kurang lebihnya sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.